Oke guys, selamat datang di Respawn Indonesia di podcast Ngabuburit episode 1. Kalau kemarin kan podcast biasa, kalau yang ini ngabuburit. Bedanya itu doang sih. Ada yang lain juga nih. Woi, mana suaranya woi? Woi, bacot. Ada Farid, ada Imam, ada gua ya, admin Farid. Cuma admin Farid nih yang sering off nih. Ya, saya kerjanya tidur gitu. Kerjanya tidur. Ya, Misterius kerjaannya admin. dia hanya pelengkap di sini. Misterius admin. Tapi gue punya job spesial buat dia, pastinya bakal bikin dia tambah keliuran pastinya. Betul itu. Job nge-review HP. Nah, tenang Red, saya sudah memikirkan hal itu matang-matang. Oke. Yep. Gimana puasanya? Atau Gue sih belum bolong. Sama gue juga belum. Oke. Untung saya juga belum karena saya tidur doang Pak ya. Tiada hari tanpa So. tidur. Aduh. Kita langsung mulai aja dari topik pertamanya, itu adalah rumor tentang foreign Xbox seri S yang katanya Xbox ini dijual lebih murah. Yang pendapat lu? Apakah beneran murah apa gimana gitu? Kalau di gimana ya? Kalau menurut gue ya. Kalau menurut gue kalau dimurahin itu buat apa gitu loh? Buat apa dimurahin ya kan? Kalau itu kan. Tapi kalau mending kalau harganya murah sih ya alhamdulillah sih ya. Kalau harganya murah tapi apa? Kalau bagus worth it aja sih. Iya benar. Price and performance yang lumayan dengan harga yang terjangkau. Iya. Oke. Series apa namanya tuh kalau nggak salah Xbox Series S gitu X, loh. Dan Series katanya X. dan dari Xbox Ah, game eksklusif Xbox tuh apa? Halo Infinite ya? iya. Itu kapan sih dia rilisnya? Nggak tahu deh. Kurang tahu ya. Oke. Nah, dari gua mau kutip dari IGN. Ini film Uncharted katanya diundur lagi. Dari 2021 Juli ya. Ya, Apakah gua kurang tahu juga rilis aslinya itu Uncharted kapan gitu loh. sebenarnya gue juga baru denger ya kalau Uncharted itu baru pengen dijadiin film ya. Oh, aku juga baru denger gitu loh. Mohon maaf nih kalau salah. Nah, Apa? dari Xbox kita ke PlayStation. Dari ini gue ngeliat dari IGN juga, yaitu adalah harga PS5 yang harganya di kisaran $490 dan $540. Tapi di beritanya ini gue udah pernah ngupload di Instagramnya dari Spawn. Jadi kalau misalnya belum lihat silahkan cek Instagramnya, jangan lupa follow, promosi ya. Iya. Ngapa emang? Nah, jadi bagaimana menurut lu dengan harga PS5 ini? Bentar itu kalau di rupiah berapa ya? 400 7 juta. 7 jutaan. 7 jutaan. Ya wajar sih ya kalau menurut gue ya. Namanya juga produk baru ya mahal wajar. Nah, itu sekarang pakai SSD ya Iya kan? sekarang pakai SSD. SSD-nya Samsung Evo. Iya. Katanya itu dia udah katanya udah nggak ada loading lagi ya dia ya. Loading time-nya katanya udah kagak ada. Wah, Iya, gila karena sih. Katanya nggak ada ya? itu ya SSD-nya beda ya, khusus. Jadi banyak banget orang yang ketimbangin lebih milih PlayStation konsol daripada PC sebagai platform gaming karena berbagai alasan. Apa? Kalau misalnya dari alasan gua kenapa gua lebih milih PlayStation ataupun konsol, karena pertama simple, nggak butuh spek macem-macem, semua game udah bisa dimainin. Kalau misalnya PC, ya lu mesti apa tuh namanya? Nyediain spek yang itu yang recommended. Ya kan? Menyesuaikan spesifikasi yang gamenya itu mesti sesuaiin gitu loh. Misalnya game ini masih pakai GeForce GTX seri berapa, dan punya lu masih pakai NVS, kalau nggak masih pakai MX series gitu loh. Jadi lu mesti upgrade gitu. Oh. Tapi memang secara performa jelas PC kalau misalnya performanya lu bakal bisa mendapatkan performa sama visual yang jauh lebih baik dibanding PlayStation. Tapi mungkin PlayStation 5 juga bisa mengejar dengan cara menggunakan graphic card baru mungkin. Gua juga kurang tahu gitu loh. Oke. Tapi kalau gue sih Kalau misalnya apanya? 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 Nggak lu dulu. Tapi kalau gue sih lebih mending PC daripada PS ya.
Alasan lo? Soalnya kalau misalnya PS tuh yang gua males itu apa ya? Dia nggak bisa main game-game jadul gitu kayak misalnya game PS 1, 2, 3. Tapi kalau PS 3 sih kan bisa dioper ke PS 4 ya. Yang gue permasalahin tuh PS 2, PS 1-nya Iya. itu. Oh iya iya iya. Jadi mesti keluar duit lagi buat beli PS1 atau Iya. PS2 gitu kan. Tapi kan bisa juga kalau itu kita pakai emulator di PC. Bisa juga kan? Iya benar benar benar. Ya gue sih lebih. Jadi PC itu lebih bisa kemana-mana, tapi agak ribet. Ribetnya itu di Cuma kalau spesifikasinya. PlayStation ataupun konsol ya nggak lebih simple, tapi gamenya ya mau nggak mau itu aja Iya. gitu loh. Yang khusus buat PlayStation. Tapi juga di PC itu nggak ada itunya kan ya? Nggak ada game eksklusif kayak PS gitu, kayak God of War itu kan nggak ada di PC, Uncharted nggak ada. Mm-mm. Yang nggak enaknya itu. Iya jadi itu sih lebih menguntungkan buat player PlayStation ataupun konsol. Iya. Kalau lo Rit, gimana Rit? Eksklusif games kalau lo lebih mending mana? Ya mending ini sih PC sih kalau kata gua. PC. Soalnya kalau PC. konsol tuh ini kayak misalnya PS4 nih, kan mau online itu harus bayar dulu tuh langganan. Ya kan? Iya iya. Betul juga ya. Iya. Betul juga itu. Langganan. Betul. Cuma memang lu bayar tapi langsung semuanya simple, langsung nggak kayak apa tuh PC gitu kan. Kalau PC kan Mesti tinggal ribet install kalau udah main ya kan. Iya benar-benar. Mungkin kalau misalnya gue ditanya mending PlayStation ataupun PC, gue milih apa ya? Dua-duanya menarik sih kalau menurut gue. Cuma kayaknya gue lebih ke PC aja sih, karena pertama kalau PC itu bisa buat ngedit, bisa buat nonton YouTube segala macem, Hmm, daripada PlayStation yang cuma bisa buat main game doang gitu loh. iya betul itu. Tapi tergantung selera sih. Kecuali lu masih bocah, Iya. kecuali lu semua masih kayak anak kecil yang pengennya main doang, gue saranin PlayStation aja deh. Lagian juga harganya juga ya segitu udah pas lah, daripada PC kan harus butuh spek yang tinggi. Harganya juga nggak main-main, kalau PC itu sampai ratusan juta juga ada. Iya tuh. Oke, sekarang masuk ke dunia gadget ya. Realme baru aja ngerilis Realme Band. Gimana pendapat tuh tentang Realme Band ini gitu loh? Nah, tuh yang fans kuning Iya. tuh, fans kuning. Tuh yang fanboy itu silakan berbicara. Gua tutup mulut deh. Gua yang sebagai fans Realme kayak gimana ya? Saya bukan itu. Gue masih belum percaya sih sama produk Realme Band ini ya. Soalnya kan dia kan baru ngeluarin ya. Ya mending nunggu yang versi keduanya aja deh daripada versi pertama. Soalnya takutnya ada kayak Oke. kekurangan gitu loh. Kan soalnya namanya juga baru bikin kan. Nunggu yang versi keduanya aja. Mungkin ya. Soalnya sekarang gue masih pakai Mi Band ini. Oke, Mi Band. Iya. Kalau menurut gua Realme Band ini mencoba untuk masuk ke pasar watch apa tuh, smartwatch gitu. Bukan watch sih, kayak ya Mi Band, kayak apa lagi ya? Apple Watch mungkin gue juga kurang tahu gitu kan, karena emang ya modelnya sama, jam tangan yang pinter gitu loh. Ya namanya juga smartwatch ya kan. Eh, Oke. ya dan harganya gue kurang tahu sih berapa. Ya. Kalau lo gimana, Rit, Apaan? mengenai Mi Band? Realme Band, sorry. Realme Band. Heeh. Gue nggak beli jam gituan sih ya. Jadi ya kalau apa rilis gue juga bodo amat gitu gue. Oke. Ya. Sekarang smartphone ya. Nih ada. Oke. Gua punya pertanyaan. Apaan? Realme 6 atau Redmi Note 8 Pro? Realme 6 lah. Alasan lo? Ya karena saya fanboy Realme, udah itu doang. Oh iya, fanboy lupa. Kalau Anda, Bapak Farid? Kalau gue sih netral. Netral gue mah. Soalnya Terserah. hampir sama. Tapi kalau misalnya lu punya budget 3 jutaan, ada Realme 6 atau Redmi Note 8 Pro, lu pilih mana? Mungkin gue kalau ada duit mungkin bakal beli remix sih. Mungkin. Oke. Kalau lo Real? Kalau gua Ya, jujur, apa-apa. gua karena gua fanboy, karena gua Mi fans ya sejatinya. Ya saya pasti Redmi Note 8 Pro.
Tapi bukan cuma gara-gara fanboy doang sih. Ada beberapa alasan yang menguatkan gue untuk beli Redmi Note 8 Pro. Kenapa? Contohnya adalah NFC, sama desain bodi kaca, sama kamera yang menurut gua juga lumayan oke dan bisa bersaing dengan Realme 6 gitu loh. Jadi dia ngincer apa Note 8 cuma buat NFC doang, Rit. Lah, NFC doang. kalau misalnya gua pengen naik MRT kan, lupa bawa kartu, kebetulan di HP gua masih ada saldo kan, gua bisa langsung tempelin aja ke itu. Lagi juga gue NFC kayaknya nggak perlu-perlu banget lah. Burn in bro. Tapi kan balik lagi ke pengguna, balik lagi ke buat apa masing-masing Iya. gitu. Next, ada gak? Sama gua rasa sih kalau misalnya budget lu di 3 jutaan, kalau misalnya lu mau ngincer yang lebih murah, gua rasa Redmi Note 8 Pro jauh lebih worth it karena sekarang kan harganya udah mulai stabil tuh di 2,9 juta harga resminya. Ketimbang Realme 6 yang harganya itu di kisaran 3,5 dengan spesifikasi yang sama kalau menurut gua. Tapi memang Realme 6 menawarkan fitur yang lebih bagus kayak misalnya refresh rate 90 Hz. Iya tuh. Itu sama Fog Flash Charge kan. Iya. Tuh. Sedangkan Xiaomi masih pakai Qualcomm Quick Charge 4.0 sama ya itu 18 watt chargernya. Oke. Ya next. Tapi memang kalau misalnya lu ngomongin Apa? kalau misalnya lu nginter ke budget, Redmi Note 8 Pro jauh lebih worth it kalau misalnya lu bandingin soal harga gitu Kalau loh. Realme 6 berapa harganya deh? 3,5 bentar. 3,4. 3,4. Kalau Redmi Note 8 Iya. 29 apa 2 berapa tahu? beda 400 ribu. Sebentar deh, gua mau pindah laptop dulu. Oh iya ya. Game apa yang pernah lu tamatin? Belum ada gua. Perlu gue sebutin satu-satu ini. Ya boleh lah, Banyak. Lu silakan. dulu Daril. Sebutin. Gua nggak ada yang gua tamatin gitu. Satu yang pernah ditamatin sama Farid. Free Fire. Yoi. Enggak, bukan tamat anjing, game online kagak ada tamat-tamatnya. Bagi gua game kayak gitu tamatnya pas ranknya udah tinggi. Itu bukan tamat anjing, periset lagi, ngulang lagi sama aja. Nggak Oh, ada iya. habisnya. Ya lu apaan Rit? Eril. Game yang lu tamatin. Enggak, Eril. Padahal mah banyak. Saya segambreng ide ya Pak. Iya. Skor Antutu tertinggi berapa yang pernah lu dapetin? Nah, 116 ribu. Imam, 90.000. gua 137.000 di Redmi Note 7. Nih gue punya pertanyaan nih. Oke. Nih, gua pertanyaan. Oke, apa nih? Nih, ini kan beritanya lagi hangat nih, lagi hangat nih. Ya kan? Ini pasti udah pada tahu lah ya kan? Tentang game remake nih. Tahu kan game remake? Ya, Tahu. pendapat lu tentang Resident Evil yang bakal di remake apaan menurut lu? Resident Evil 4 remake ya. Menurut gua mungkin visualnya pasti akan nambah lebih bagus dan mungkin beberapa karakter kayaknya harus di remake ya biar kelihatan lebih detail dan realistis kayaknya sih. Iya. Gitu. Kalau Parit, Gua mah apaan, kagak suka game horror gua, males. Alah, bilangnya takut. Sumpah emang kagak suka gua game horror. Aduh, Bapak. Gimana main Outlast? Enggak, gua nggak main Outlast, nonton aja udah males. ini sekarang pendapat dari gue ya. Kan kita Oke. kaum jumpscare, Mam. Yoi. Sekarang pendapat dari gue nih ya. Oke. Kalau kalau Terus, kalau pendapat dari gue sih, gue sebenarnya kurang setuju kalau Resident Evil 4 itu di remake ya. Ya mending kalau nge-remake Resident Evil itu kan pasti kan udah ketahuan ya storyline-nya kayak gimana. Mending kalau kata gue sih si Capcom ini mendingan bikin game baru kayak Resident Evil 8 kan. iya, Resident Evil 8 katanya rumornya juga bakal mau rilis dan Capcom katanya sudah menyetujui. Dan rencananya bakal Resident Evil 8 bakal rilis di tahun 2021 ya. Katanya. Gue juga belum pasti Ya, itu. kalau kata gue sih mending bikin game baru aja daripada nge-remake ya kan. Iya, sebenarnya kalau remake itu sebenarnya udah terlalu banyak. Iya, mending bikin game baru aja daripada nge-remake ya kan. Heeh. Ya mungkin tahun depan. Sebenarnya ada 3, Pak. Kapan?
itu remaster itu masuk remake gak sih? Enggak, kalau remaster kan? itu cuma pembagusan grafik doang. Iya, Di- oh, kayak ba- apa GTA San Andreas gitu bagus nih. Iya, Iya. pokoknya gitulah. Berarti dua ya. Iya. Berarti dua yang udah di remake. Kalau Resident Evil 4 RE2 sama RE3. kalau Resident Evil 4 itu baru RE4. remastered doang. Resident Evil 4. Kayak Resident Evil 4 Ultimate Tapi, 60 Edition. tapi mungkin kalau misalnya Resident Evil 4 remake keluar, mungkin itu bakal apa ya? Dari situ kayak buat orang yang belum pernah main RE4 tapi dengan grafik yang lebih bagus. Kalau menurut gue sih Resident Evil 4 original masih bagus buat dimainin. Iya, masih enak gameplaynya. Bahkan gue udah nyoba main di HP bisa pakai emulator. Iya lah. Lancar lagi 60 Ya, fps. gue juga kali. Nah, tapi gue setujunya sih. Ya, HP lu, Rit. Ya, pari tapi ya. Ya, HP lu gue Iya. nyobain. Iya. Gitu deh pokoknya kalau gue setujunya itu mending Capcom bikin Resident Evil 8 daripada Resident Evil 4. Remake. Iya. Mungkin Capcom mau, Dan mau ngeluarin karakter baru kan selain Chris sama Leon. Bisa jadi, tapi kayaknya kalau misalnya di RE8 kalau misalnya kita lihat mungkin masih pakai karakter Ethan kali Iya, ya. mungkin. Dan kalau misalnya kita lihat di sini Chris Redfield masih menjadi karakter pelengkap aja gitu loh. Iya. Ya, gitu aja sih menurut gua. Atau enggak bikin ya apa tuh tipenya kayak RE6 Iya. tapi di RE8 bisa jadi gue juga kurang tahu. RN6 aja kurang bagus, Pak. Jadi ada multi campaign gitu loh. Iya, multi campaign. Tahu. Ya kalau gitu main Resident Evil 6 aja kan. Udah ketahuan karakternya siapa aja. Iya. Tapi katanya sih banyak apa tuh menurut gua untuk controller RE6 karena gua sendiri main itu game Iya. kurang begitu gampang untuk dipahami dan menurut gua gitu ya. Iya. Karena waktu awal main gua sering miss bencetnya agak susah soalnya. Oke. Ada pertanyaan lagi gak? Parit. Oke. Dan Redmi Note lagi. Oke, Infinix Note 7 Lite resmi luncur. Tapi yang bikin gua gimana ya? Maksudnya kayaknya terlalu banyak handphone Infinix yang menggunakan SoC P22 gitu loh. Dan termasuk itu sih mungkin belinya karungan mungkin gitu. karungan nggak tuh? Iya. Sebenarnya nggak masalah sih P22. Cuma mengingat harga yang ditawarkan oleh Infinix Note 7 Lite ini adalah 2 juta kurang 100.000 gitu loh. Atau nggak kurang 1.000 kalau nggak salah. Oke, gitu mending Iya. di Realme C2 aja. Jadi, Ya kan? iya, yang dimana kompetitornya itu Redmi Note 8, Realme 5, Realme 5i, Realme 3. bahkan masih Redmi Note 7 gitu loh. Jadi kalau misalnya gua rasa dengan spesifikasi Helio P22 di compare sama 665, 660, P60 bahkan ataupun P7 ataupun G70, ya gua rasa itu HP Tinggalan jauh. bakalan kalah. Tinggalan jauh kata gue sih. Kalah lah jelas. Iya, Soalnya kan dia kan nggak bakal laku. Soalnya kan dia harganya kan Kenapa? 18 ya, 18 19 sih. 19 9 kalau ya. nggak salah. Dia tapi saingannya 19 itu saingannya berat-berat ya kan. Kayak lu bilang tadi Realme 5. Iya, saingannya berat. 5i, Note 8. Kalau kayak gitu mendingan harganya turunin aja kan saingan sama Realme C2, Redmi 7, 7A. Gua rasa sih kalau misalnya dia ada di 1,7 sampai 1,6 pakai kamera 4 megapixel, gua rasa dia jadi Laku, the kata gua best sih laku. untuk harga segitu. Tapi masalahnya ini harganya itu loh. Iya, Harga harganya. tidak sesuai dengan mesin. Dan oke lah HD Plus, cuma kayaknya kalau misalnya lo compare sama Xiaomi kayaknya jelas Xiaomi lebih unggul. Jauh dong, jauh. Jauh kalau Xiaomi sama Note 7, Note 7, pokoknya seri Note itu dia layarnya Full HD semua cuy. ya tahu. Tapi kalau apa? Kecuali Note Kalau yang Infinix ini misalnya kalau harganya dinaikin lagi, kalau menurut tuh itu bakalan jauh lebih nggak laku atau gimana? kalau misalnya dinaikin lagi ya jelas nggak bakal dapet pasar dia. Kata gue sih nanggung. Dan turunin aja ke 1.7 Mungkin karena ini seri Lite kali Ya. ya. Jadi pakai P22. Emang ada yang seri selain LED emang ada lagi? Mungkin Oh. karena ada Lite-nya belakangnya. Kalau misalnya ada Lite belakangnya pasti ada yang seri ininya dong. Seri tingginya. Mungkin aja ya. Contoh Hmm. S10, S10i
S10 Plus sama S10 5G, ada S10 yang E sama S10 Lite buat buat apa ya? Buat ini apa? Buat versi lebih hematnya aja. Hemat apa nih? Behemat pakai Snapdragon. Iya ya. Lucuin. Nah kan, iya lucunya di situ. Ini hemat harga apa hemat mesin ini maksudnya? Hemat mesin, hemat harga buat dapetin spek tinggi kayaknya. Oke. Iya. Ada lagi? Tapi emang Iya. sih kalau misalnya kita lihat Note 10 Lite itu dia layarnya cuma 1080 tapi udah AMOLED. Itu bukan udah lumayan. Sedangkan S10 Plus itu dia udah pakai QHD atau 2K Kalau 2K mah kalau dan itu ada Edge-nya. biar ada Hah? apa? Biar ada apa? Ada Edge. Ah, kalau itu mah HP flagship juga banyak ya. Iya, bahkan Mi Note 10 Pro aja udah Edge di 6 jutaan. Iya. Lu kalau itu mendingan beli apa Mi Note 10 aja daripada beli ituan yang lebih tingginya lagi. Kenapa? Mending beli Note 10 itu aja. Mi Note 10. Mi Note 10. Iya. Soalnya kan harganya kan Gua rasa sih worth it. Iya, harganya worth Mi it. Note 10. Cuma problemnya Mi Note 10 itu kan lo software kameranya, coy. Oh iya, software kameranya gue ingat ya. Baru ingat gua. Shutter lag, coy. Shutter lag. Itu udah ada pembaruan Bentar. belum sih? Ini Farid bisik buat asli. Red, lu di mana sih, Red? Itu kagak di rumah. Kayak Kamar ya? kayak itu suara apa anjir, kayak berisik banget. Gak tahu gua. Sumpah dari gua berisik banget. Sama gue juga. Pakai headset gak lu? Aduh, bentar. Mendingan nggak? Udah. Udah. Dah. Ini ada yang mau nanya lagi gak? Note save. Si Farid. Note 10 Iya, ya. Note 10. Mi Note 10 Pro ya itu problemnya di kamera. Tadi gua bilang kameranya itu shutter lag ya. Iya. Mungkin karena 108 megapiksel itu nggak begitu bisa dihandle sama 730G-nya mungkin. Banyak yang apa tuh namanya berspekulasi kayak gitu. 730G dipakai di Mi Note 10. Tapi katanya Kan dia ini semi high end, so bukan semi flagship maaf. iya semi flagship. Iya, semi flex. Iya, meskipun semi flagship prosesornya tetap aja, Nggak cuy. kuat nampung kameranya. Nggak kuat. Iya. Hasilnya apa? Shutter lag. Sampai sekarang katanya belum di fix ya kameranya ya. Gua kurang tahu gitu. Ya. Karena gue sendiri belum baca beritanya dan hype-nya tinggi Mi Note 10 Pro, cuma kayaknya kalau misalnya aku lihat pasarnya kurang laku. Maksudnya nggak biasa aja gitu loh. Kayak No Man's Sky ya. No Man's Sky lagi. Lu kenapa sih bully itu game gitu loh? Itu udah berubah, lu masih bully. Kan playernya masih dikit. Itu Fortnite Minecraft ya? Iya ya, betul tuh Rit, betul sekali. Di itu tuh versi lebih luasnya, woi. Iya. Bahkan kalau misalnya ditanya mending Final Fantasy apa No Man's Sky, gue milih No Man's Sky anjir. Gue Final Fantasy Gua mah. pada Gua fantasi lah jelas. Ngapain? Kenapa gue milih Final Fantasy? Ayo. Gue milih Final Fantasy itu. Kenapa? Gue milih Final Fantasy kenapa? Kenapa? Karena banyak cewek cakepnya. Ya. Eh. Ya. Seger itu ngeliat itu Sama lah. itu sama ngincar si Cloud dia mah. Enggak lah, lu ngaco lu anjir. Cloud sama Noctis. Itu mah lu. Anjing. Gue mau ngincar yang bening-bening. Agak peka. Ngincar yang bening-bening lah. Agak peka najis. Mending gue tuh tim ini Pak, tim orang yang suka dari resource. Jangan udah lu main No Man's Sky aja Ril, udah Ril. Main No Man's Sky aja, jangan main yang lain udah. No Man's Sky ada, No Man's Sky, Minecraft gue pantengin tuh. Sama ini apa? Alien Isolation. Yoi, Alien Isolation cuy. Alien Isolation tuh the best game horror ever. Woi, Outlast lah, the best game horror lah. Outlast. Outlast. Jelas Outlast itu. Gue main Outlast senam jantung gue sumpah. Oh, senam jantung coy. Yang nemu siapa sih nenek-nenek yang bawa kampak tuh tau gak? Waduh. Tuh, itu dilawan gak bisa, matinya di akhir ya kan? Lu kalau nemu Mediatek, Dragon anjir. Snapdragon. Gue milih Mediatek Oh. gituan kan mau migrasi gua.
Hah? Lo Gue apa? migrasi kan dari Snapdragon ke MediaTek. Oh, dia migrasi. Dari dulu gue pakai Snapdragon mulu, Kan bosen gua. sebelumnya kan 450 jadi P22. Downgrade. Tapi kalau main PUBG malah lebih kuat ituan loh. P22 dari 450. Hah? Kalau main PUBG lebih kuat P22 daripada P5 apa? 450. Emang. Iya. Nggak pernah render lagi gua. Serius lu? Serius. Ya, jangan 450 lah. 439 kalau enggak. Pati. Lah, buset. Nyenggol prosesor gua lo. Oh ya, gua mau disclaimer dulu. Gua mau disclaimer. Ampun, panas, ampun. Bacot aja lah. Disclaimer dulu, gua mau ganti gua sebenarnya udah ganti device, jadi gua punya pengalaman buruk dengan Xperia Z gua. Di sini gua sekarang mau cerita juga di pengalaman buruk gua. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, prosesor saya itu Kenapa? prosesor itu adalah bukan knalpot lagi kalau kata gua, sinar matahari. Microwave. Bukan sinar matahari, Pak, sinar matahari. Itu buat goreng apa? Goreng tempe bisa itu, goreng telur. Iya, goreng telur apalagi Iya langsung tuh, langsung matang gitu. Iya, Pak. Bapak bayangin deh, Pak. Saya baru nyalain HP-nya nih, Pak ya. Saya buka Instagram, buka aplikasi ringan-ringan nih. Ya. Panas. Aturan kita coba goreng telur ya, Rit ya. Iya, Iya. harus langsung matang. Iya, langsung matang itu. panas. Panas akhirnya itu prosesor throttling, nge-lag Sampai overheat lagi dan dia. yang parah. Sampai overheat. Dan itu nggak di situ doang, di kamera juga sama, meskipun kameranya bagus. Bentar. Iya, silakan. Di mute. Dia ngambil handset dulu kayaknya. Katanya apa katanya kemarin gue lupa. Ngapa? Katanya apa sih? Katanya kamera bagus. Iya, dulu apa kemarin bilangnya kameranya Gua bagus denger ya. lu. Iya, gue tahu. Denger. Bapak mau ngadu detail sama Sony IMX 300 23 megapiksel. Aduh, dia ampun dah, ampun. Detailnya Selesai kalah. urusan kalau kayak gitu. Iya, gue tahu. Elah. Aduh, Bapak tuh Bapak, saya tanya, IIS Bapak real time enggak? Oh enggak, ya enggak. Makanya Bapak jangan kayak gitu dong. Meskipun pas pakai kameranya nih, tiba-tiba notifikasi nongol. Beberapa fitur dinonaktifkan untuk menurunkan suhu prosesor. Waduh. 3 menit Hah? Dingin, kebalikannya. Lu kalau mau dingin HP lu mainnya di freezer, dingin, yakin gua. Iya, saya pernah bilang gitu Pak di SG. Jadi buat bapak-bapak ibu-ibu yang memakai Snapdragon 820 disarankan untuk makainya di daerah kutub utara, kutub selatan. Iya. Itu HP nggak bakal throttling. Iya, nggak bakalan. Nggak bakal. Bakal. Stabil performanya. Sakit. Malah dingin banget lagi. Karena di sono suhunya minus, Pak. Ya minus. Cocok buat Snapdragon 820. Oh, ada iklim ya dia. Punya iklim. Itu yakin gua 5000% nggak bakalan panas. Jadi buat lo yang merasa HP-nya terlalu adem, Iya. jangan coba-coba ke sono. Mati yang ada. Iya, jangan. Tar dapat berkat kita. Nih ya, sama pengalaman terburuk saya adalah nongolnya notifikasi yang menyebut mematikan daya untuk menurunkan suhu perangkat. Dan itu gue terjadi sering banget padahal HP gue nggak panas. Gue Hey, juga pernah kayak gitu. Hey, lah gue sering Pak, bahkan ada HP gue adem nih, gue taruh biasa aja nggak main, tiba-tiba nongol terus mati. Iya, gue juga pernah kayak gitu di Lenovo gua. Padahal lagi HP lu lagi nggak ngapa-ngapain kan? Ya. Iya kan. Ntar pas kita nyalain tiba-tiba langsung ada kayak notifikasi kan buat matiin HP-nya. Suwe emang tuh. Untungnya apa udah di refund ya? Eril. Untungnya gue udah ganti dan gantinya 439 dan jujur kemarin gue dulu nih. Ya. Prosesor Snapdragon 439 performanya lebih stabil, lebih kenceng, lebih awet baterainya karena baterainya sendiri 4000 mAh, layar HD, kamera dual mode. satu ya. Kameranya satu. Satu anti dual kamera gua nih. Alah.
Lu bayangin aja, satu kamera bisa potret, bokeh. Buat apa dua? Tapi noise di mana-mana. Hah? Tapi noise di mana-mana. Ya jelas. Ya kan? Di harga segitu lu dapet segitu udah lumayan banget anjir. Ya iya tahu gua. Coba kalau misalnya HP zaman dulu, sejutaan dapat apa sih? Snapdragon 200. Kalau nggak prosesor Zrum apa tahu tuh. Jauh Rit, Yang- jauh Rit. yang- Dari 820 ke 439. Zrum apa tahu yang main COC aja patah-patah Ya, anjir. tahu. Aduh. Ya, jauh ya Rit ya. Perbandingan dari 820 ke 439 ya. Saya itu sebenarnya udah nyobain flagship itu Galaxy Note 3, iPhone 6s, sama tadi XZ. Itu flagship jadul semua yang lu coba. Oke, ini gue yang nanya lagi ya. Emang buruk tuh emang ya. Ya. Jadi ini pelajaran juga bagi bapak-bapak ibu-ibu yang mau beli HP second flagship. Saya sarankan beli dari orang yang terpercaya, beli atau enggak beli dari temen lo yang pemakaiannya bagus, nggak lecet-lecet ataupun apapun itulah ya. Iya. Masih worth it kalau misalnya di segala sektornya masih bagus itu. Makanya gue saranin lo buat beli handphone second flagship itu jangan online, datang ke tokonya aja ngecek barangnya. Jangan beli online, takutnya banyak yang karena kan iklan ya yang di TV lah, bukan di TV sih, kayak di apa ya YouTube gitu, iklan second smartphone flagship jadul kayak HTC, Sony dan lain-lain dan kawan-kawan, ataupun channel YouTube yang membahas tentang HP flagship. Mungkin mereka dapatnya bagus tapi lu nggak dapat bagus gitu loh, maksudnya lu nggak dapat yang bagus, takutnya gitu gua. Gitu sih kalau gua. Halo. Kepencet. Mana Kepencet. Ngapain? Oh, Kepencet tadi kepencet. Oh, tadi dia. oke siap. Gue mau nanya lagi nih. Oke. Gue mau nanya lagi nih. Halo. Yuk. Nih kan kemarin kan sempat kekat ya. Nih kesalahan teknis biasa. Kesalahan teknis. Ini soal pertanyaan kemarin dari gue Rit. Soal lagu lu yang nggak lu suka sama lagu yang lu suka apaan? Terus alasannya. Saya udah jelas. Ya, klarifikasi dulu kan? Yang Klarifikasi dulu kan? yang plastik itu saya udah nggak demen tuh. Apa? Saya nggak mau nyebut merek, takutnya nanti kolom komentar isinya hate semua. Klarifikasi dulu kan? Em. Klarifikasi dulu deh. Klarifikasi dulu. Ya, klarifikasi dulu saya nih. Ya, silakan. Ini selera saya, Pak. Ya itu lagu yang BT itu yang pakai S. Oh, ada BT ya. Iya, kan saya kaum NCS. Bapak tahu sendiri, bapak saya kan sukanya kan ngedugem DWP. Tapi kayak Ya, lo hobi ngedugem mulu. akhirnya kesampaiannya lewat playlist saya di Spotify. Isinya NCS semua. Itu lagu-lagu yang saya suka adalah NCS. NCS, Trap Nation, Proximity ya, lagu-lagu dari sono tuh. Ya. EDM pokoknya deh. EDM sama lagu-lagu absurd yang jarang orang tahu. Contohnya apa? Lagu trailernya No Man's Sky saya suka loh, Pak. Kan lu fanboy No Man's Sky. Iya, fanboy ya. Profile picture gua aja No Man's Sky. Meskipun belum pernah mainin game. Sedih banget gue jadi lu. Sedih gua. Sedih sekali. Tapi untungnya saya fanboy juga sama Alien Isolation. Oh iya. Kalau lu Rit. Apa? Lalu Oh yang headnya, pokoknya head. Oke dah. Tadi gua udah nyebutin headnya ya. Ya udah dah. lu Rit. Genrenya lagunya apa? Judul lagunya? Genre aja dah, Terserah, genre. pokoknya musik Genre aja. yang lu suka sama yang nggak suka. Yang nggak suka gua nggak ada. Tapi kalau rata-rata musik mungkin EDM, pop, sama pokoknya yang nandanya bikin semangat lah gitu. Oke. Oh berarti hard bass dong. Kayak gua. Lagu Attack on Titan tuh yang apa? Opening kedua. Ya. Lah, Sasageo. Sasageo tuh. Sasageo. Lu kalau lu disenggol hard bass anjing.
Itu penyemangat itu lagunya lah. Tasageo plus art baso. Yo, gila. Mantep. Langsung Iya, Titannya dicekokin vodka nih. goblok. Pakai tank ntar ya bunuhnya. Iya, ntar lagi. Mantep. Yoi, komrade ciki briki langsung rasbi. Titan pada Aduh. itu, pada tewas. Tewas semua udah. Nih gua, Bang. Oke, ada lagi pertanyaan? Ini dari gua dulu nih. Oke, siap bang. Kalau gua sebenarnya gimana ya jelasinnya ya? Sebenarnya gua nggak pernah bilang itu kalau lagu itu nggak enak ya. Gimana ya bilangnya ya? Pokoknya gua nggak pernah bilang lagu itu gua nggak suka lagu itu gitu kan. Gue lebih suka bilangnya itu belum pas di kuping aja gitu. Oh, oke, Misalnya gue oke. dengerin lagu nih, lagu apa misalnya NCS nih, gue nggak bilang nggak suka lagunya, gue lebih suka bilangnya ya udah belum pas di kuping aja. Nanti kan lama-lama gue dengerin lagi. Karena buat bapak-bapak ibu-ibu yang belum tahu nih ya. Ya, Imam suka dengan boyband, bukan Bukan, boyband, bukan. girl band asal Iya. negara Gingseng. iya, Oh, tahu. ginseng ya. Iya. Saya kayak menyebut merek ya, yang ada T-nya sama Y-nya itu loh. Enggak, bukan. Ya kembar ya. Kembar ya. Pak, Sama yang itu, yang sempat jadi ikannya Samsung. Oh. bukan. Hitam. Iya. Nikah. Jangan. Bukan, gue penggemarnya. Jangan. Sorry. Maaf. Ya. YouTube-nya ngambek ntar Iya. YouTube-nya. Ya. Fun fact aja. Karena saya pribadi. Gue fun fact, gue penggemarnya Iya. Red Velvet ya. Itu aja udah. Tuh kan, itu makanan loh. Itu makanan. Saya tambahin boleh ya Pak? boleh. Twice. Siapa? Itu kembar. Gue Iya, kan pendengar kembar. genre apa aja, pop, rock, K-pop semua gue dengerin, dangdut gue dengerin. Oh, dangdut saya skip. Dari awal emang udah nggak pas saya. Semua genre gue dengerin. Oke, siap. Jadinya nggak ada kata nggak enak lah. Bilangnya belum pas di kuping aja, gue udah gitu aja dong. Belum pas di kuping aja ya. Oke, siap. Apa ya? Apa yo? Need for Speed atau Forza Horizon? Forza Horizon. NFS. Forza Horizon. Yo, Forza lah. gua Need for Speed. Gua Forza Horizon. Alasannya? Mari dulu dah. Lu kan tadi nyebut nih For Speed pertama. Nah, Need for Speed. Gua nggak tahu ya. Forza Horizon kurang belum pernah ini sih, belum pernah nyobain. Kalau lu, Ril? Oke. Kalau lu? Belum pernah nyobain makanya. Gua itu anjir, Underground gua mainin. Most Wanted apalagi, Carbon gua mainin. Apalagi ya? Undercover sempet mainin. Ya. Hot Pursuit gue mainin, Most Wanted 2012 gue mainin, Rival gue mainin juga, Need for Speed Rival, terus apa lagi ya? Oh, Need for Speed Shift 1 sama 2 gue main tuh, Hot Pursuit, anjir. Hot Pursuit. Makanya gue fanboy Need for Speed juga waktu Hot itu. Pursuit lu nggak mainin? Hot Pursuit tadi gue udah bilang tuh. Udah ya. Jadi gue dong yang Itu sih. Forza nih. Yuk, Ya, gue doang yang Forza dong. alasan lu? Ya karena gue emang belum main aja. Soalnya gue bosen gitu game Need for Speed gitu doang mainnya. Ya gue nyoba Forza aja deh. Karena Kalau lu mau nyoba yang kayak Forza mah mending coba ini aja. hit. Gran Turismo. Ya kayak gimana gitu. Kalau grafik sih lebih bagusan Forza Horizon kalau kata gue sih. Iya sih, Gran Turismo gue mainnya di PSP. Ya iyalah. Beda pak feelnya pak. Feelnya beda. Pasti itu. Pakai ini kan gua pakai mobil apa ya? Mobil JDM kalau nggak salah. Iya. Nih ngomongin soal Need for Speed nih, ya kan? Mobil favorit lu apaan? Wah, mobil Razor lah. Jelas. Mobil favorit lu di Need for Ngomong. Speed apaan? Apa ya? Lupa gua. Mobil Razor gua sama mobil yang ada di Underground 2. Nissan Z350 tuh the best tuh, warna hijau. The best banget. Kalau lu Rit, apaan Rit? Kalau lu apaan? Nggak tahu, gua lupa gua. Merek mobilnya kayak apa? Serah lu. Apalah, salah mungkin BMW kali apa? Ada. BMW. Lupa gua. Oke. Kalau gua mobil favorit gua Lancer Evo. Sama Oh, Lancer. ya sama apa Mitsubishi CLK 500 yang dipakai siapa sih? Hah, CLK? Mitsubishi CLK. Oh Mitsubishi. Mercy. Oh iya Mercy, gue lupa, sorry.
Malum penggemar Mitsubishi gua. Wah anjing, anak JDM juga nih. Yoi lah. Wah, jangan-jangan lu ponakannya inisial D. Pala lo, bukan lah. Anjing. Ngaco aja lu. Inisial D. Ya, jangan disebut lah inisialnya lah. Inisial D. Anime, aduh. Ini Farid BTW suka ini nih Farid nih. Suka apa tuh? Yang itu yang ora-ora itu loh. Oh itu, lalu juga suka kan lagu emang Jojo the best. Farid suka itu, Alah. Farid suka yang kan arah-arah. kan kalau misalnya di London kan namanya kan Jonathan. Iya. Di Amerika Joseph. Ya, Di Jepang Joystar. ya. Di Indo Jono. Joni, gue Joni, gua Joni. Jono sama ini Joko. Joko. Saking Jokonya tuh orang ya kan. Apa yang namanya? Joko Sumenep kali ya namanya. Joko Anwar sutradara dong. Anwar. Aduh, gitu doang. Waduh, anime, aduh. Saya kalau misalnya nonton anime pas ada Ikemennya loh. Kenapa sih? Itu kan favorit lu bukan ya? Pale lu. Gue tuh ngeliat gituan tuh apa ya? Gue iri anjing, gue kok gak seganteng itu. Favoritnya Faril kan Ikemen. Anime-anime yang Pale lu. ganteng ya nyarinya. Gila. Si Faril itu doang. Ini. Apaan? Anjing lu, Mam. Ya kan bukan penggemar ituan. Ya kan? Apa? Kan lu penggemar Noblesse. Noblesse. Nobles tuh siapa anjing? Cuma keren berantemnya doang, tai. Ya kan orangnya. Wah, orangnya keren berantem bukan berarti gue suka tuh cinta kagak Oh anjir. enggak ya. Gila anjing. Si Kutil, Batang sama Batang, ngeri amat. Pedang sama pedang. Adu panco tar, adu panco. Bejir. Aduh, anime apa tuh yang makan manusia? Oh iya tahu. Yang season 2-nya episodenya cuma 12. Lagunya, tuh, aduh. Wah itu. Udah kayak openingnya YouTuber yang suka ngevlog lawan dia satu. YouTuber favoritnya Faril tuh. Oh, anjing. Waduh, bapak ya. Farid nonton Tokyo Ghoul. Oh, Farid mah nonton lah. apaan? Farid mah nonton Tokyo Ghoul. Kagak nonton gua. Ini Apa YouTube doang. yang itu yang dulu sempat viral di Indonesia yang makan mayat tuh Tokyo Ghoul. Sumanto dibawa-bawa lagi lu. Sumanto. Dia udah hidup Sumanto. damai lah. Dia udah hidup damai. Udah hidup damai dia jangan diganggu lagi udah. Damai ya. Udah tobat. Tamat sih. Harusnya gue join ke situ terus ngerusuh pakai No Man's Sky. Garing banget gue ya. Saking garingnya ya kan. Aduh. Ada last question nggak? Last question. Last question nih. Bentar. Ya, dari Faril. Apa ya? Kota terjauh yang pernah lu datengin? Siapa dulu? Siapa? Ril dulu dah. Siapa Iya, gua? lu dulu. Oh, Farel. Gua kota terjauh yang pernah gua datengin Bali. Bali. Yuk. Lu Rit. Surabaya, kampung gua. Ya. Kalau gue condet. Oh. Bukan. PGC. Ya iya, itu kan masih daerah condet sampingnya. Ya udah situ. Oh, enggak, Mam. Bagi kita itu PGC itu adalah surganya, Mam. Iya, surgawi para handphone berkumpul. Yo, surga gadgeters. Kita masuk handphone semua itu bejembreng. Meskipun gua dulunya adalah anak ITC Cempaka Mas, tapi gua bermigrasi ke PGC. Lebih milih PGC apa Mangga 2? Mangga 2 jelas. Enggak PGC deket. Kan PGC kan kalau peralatan komputer masih dikit. Iya, cuma lebih deket aja gitu loh. Misalnya lu nyari RTX kalau nemunya GTX gimana di situ? Ya, tahu deh. Toko online solusi kedua. Ya kalau toko online gue kurang begitu percaya kalau produknya juta-jutaan mah. Iya sih. Ngeri. Ngeri. Takutnya datang itunya lepas lagi. Ngeri. Ngibul. Kayak lu Rit yang waktu itu 2 juta kan Rit? Apa? 2 juta tuh.
Hah? Yang Yang mana lu beli sih? laptop 2 juta nggak jadi tuh. Mana ya? Gue lupa. Yang situ. Lu lupa yang lu SG sendiri juga. Yang mana sih? Yang lu beli laptop Yang mana sih? yang lu beli laptop 2 juta nggak jadi itu yang katanya produknya penipuan. Oh itu ya Ya, ya ingat kan? iya. Tuh gue ngerinya kayak gitu Iya. aja. Iya. Oke, Soalnya gila sebut aja sih. sebutkan mantan HP lu. Mantan Dari yang apa paling banyak gua? aja, dari yang paling Apa ya? banyak aja, dari yang paling banyak dulu. Saya punya. Saya banyak, mau apa kamu? Oh ya ampun. Ampun. Yang paling banyak dulu sebutin tuh. Apa Paril dulu yang paling banyak, Paril yang paling Saya banyak. deh, oke. Oke. Jadi Ya, mantan saya sebelum Redmi 7A adalah Xperia XZ. Sebelum Xperia XZ adalah Motorola M4 Plus yang udah koe. Sebelumnya itu adalah Max Pro M1. Sebelumnya lagi adalah iPhone 6s. Ini beneran gak bohong. Sebelum 6s adalah Redmi Note 7 yang ngebug atau gimana error segala macem. Iya. Sebelum Note 7 adalah Redmi Note 5 yang SIM-nya penyok. Sebelum Redmi Note 5 adalah Redmi 4A. Sebelum Redmi 4A adalah Redmi 5 Plus. Sebelum Redmi 5 Plus adalah Mi 4. Sebelum Mi 4 adalah Xperia M2 dan sebelum Xperia M2 adalah iPhone 5. Oke. Paril, Itu Parit, mantan saya. Parit. Eh, Coba. Parit lu, Rit. Itu. Ah, Ya, gua ayo. Iya. Gua sebelum Max Pro M1 pakai ini apa Samsung S5. Habis sebelum Samsung S5 gua pakai Redmi Note 3 Pro. Nah tuh apa ya? Wah the best lah itu. Sebelum Note 3 Pro Zenfone 2 tuh ingat banget tuh layarnya apa HP-nya apa sih namanya belakangnya bengkok ya apa melengkung, ini melengkung. Curve. Curve. ya curve. Habis itu apa lagi ya, kalau nggak salah gua sebelum Zenfone 2 pakai ini dah Asus Padfone F itu yang kayak tablet bisa jadi HP, lupa gua udah lama banget. Oh, Oh yo, tahu. Boleh di sobat HP Iya, itu dulu. Tuh gua pernah punya tuh, inget banget. Terus Iya. apa lagi mungkin udah sih, udah doang. gitu doang. Kalau gue cuma dua. Sebelum pakai Realme C2, gue pakai Realme C1. Terus abis itu gue pakai itu apa Lenovo A6010. Udah itu dong. Wih, Nggak ada lagi. Terlalu singkat ya. Iya. Nggak kayak saya Terus panjang. Saking panjangnya kan. Terlalu panjang bisa dibilang. Malah udah nggak bisa dihitung pakai jari lagi loh. Tadi berapa tuh? Gue lupa. Berapa? Ada kali 12. Berapa? 12 ada kali kayaknya. 7 lebih kayaknya deh, gue lupa. Mungkin subscriber bisa komen di bawah berapa mantan gue ada berapa aja. Hitung sama Bukan mantan mantan terindah. orang ya, mantan HP. Mantan orangnya juga hitung. Kalau Bang. kalau mantan orang gue cuma satu doang. Oh iya, yang punya MSA ya. Iya, yang MSA itu. Udah. Udah tutup lah. sudah. Closing lah. Oke. Ya. Berita terhangat saat ini ada apa, Mam? Apa? Oh itu, Apa? Apa? Dinding iPhone dinding. SE 2. Oh, iPhone SE 2. Iya. Menawarkan fitur yang GG dengan harga ya sebenarnya nggak begitu. iPhone 5. Bukan iPhone 5, iPhone 8 coy. Iya, iPhone 8. Itu katanya performanya Oh, setara iya. sama apaan? Performanya. Nih, iPhone SE 2 katanya menggunakan prosesor yang sama dengan iPhone 11 Pro. Iya. Itu adalah chipset Apple A13 Bionic yang kalian tahu sendiri performanya begitu kencang dan ngebut buat dipakai game. Iya. Dan pada saat gua ngeliat trailer dari iPhone SE ini, katanya mereka mengunggulkan di sektor baterai, kamera, dan performa. Serta desain yang menurut gua cukup lumayan oke. Ya, karena iPhone kalau 16:9 aja masih laku, coy. Beda sama Android, Jauh sekali itu perbedaannya. jauh. Iya. iPhone jualan 16:9 aja masih ada yang mau beli. Android Mana ada? nggak ada. Mana ada. Iya, gitu. Dan dijual kalau di US itu harganya ya kisaran 4 sampai 5 juta. Tapi kayaknya kalau di Indo 6 sampai 7 sih. Iya kayaknya. Bisa hampir 2 kali lebih mahal.
Itu gue Iya. mending beli. Tapi setengahnya apa masih jauh sih sama iPhone seri itu, iPhone 11. Iya, bener sih. Jadi itu adalah Iya. paket hemat komplit dengan harga terbatas. Untuk pengguna iPhone. Yoi, untuk pengguna iPhone. Bagi kita yang sudah stay di Android ya Nggak usah beli. eh, nggak usah beli karena Iya, udah pasti nggak bisa bakal beli. merasa nyaman kecuali gua yang udah migrasi. Langsung kering juga dompet ntar kan. Iya, Ya mending beli Android. karena sistemnya bayar-bayar semua, saya udah capek. iTunes bayar, e-book bayar, semuanya bayar. Spotify bayar. Iya, game-gamenya Spotify juga bayar. Kencing bayar. kan bayar kan game-nya. Bayar. Kencing bayar, berak bayar, Dan mandi itu bayar. dan itulah alasannya kenapa saya menggunakan Twig Apps, Wih, ngemod aplikasi. Saking pengen gratisannya ya dia ya. Iya, karena capek bayar terus. Nah, jarang pengguna Apple tahu bahwa mereka bisa menemukan aplikasi mod di iOS ya. Iya. Karena juga sendiri jujur gue juga baru tahu waktu gue pakai iPhone 6s. Ngapa? Di situ gue bisa dapetin aplikasi mod banyak banget dari Spotify mod, Minecraft mod, apalagi ya, Master mod. Wah, komplit sih. Ada kan master? Hah? Baru tahu saya. Wow, Lah, udah lama pak. baru tahu gua. Kan Apple bukannya ada Iya. software sendiri buat ngedit. Ada, Iya, ada. cuma kurang proper menurut gua. Kalau mau lu pakai Harga. Adobe Rush mahal 140.000. Harganya pun juga ya gimana ya? Iya, Ya udah begitu. karena Twig Apps ini membantu banget buat gua, buat gua yang kere. Terbatas fitur-fiturnya itu apa ya? Maksudnya aplikasinya gratis, fitur premium semua, nggak bayar, itu bener-bener gila sih. Gua nggak nyangka di Apple bisa ketemu kayak gituan. Gitu. Dan news update ini gua ngebaca dari Lazy Monday. Ya, kenapa begitu? Mohon maaf ya, saya nge-repost berita Anda. PlayStation 5 akan diproduksi lebih sedikit di tahun pertama, coy. Apa? PlayStation 5 akan diproduksi lebih sedikit di tahun pertama. Peluncuran di tahun pertama, tahun ini maksudnya, kayaknya. Spesifikasi dan harga cukup tinggi. Jadi buat lo ya pecinta, jadi buat lo yang udah nungguin PS5, mungkin harus nabung sedikit, ya, mungkin. Untuk bisa dapetin PlayStation 5 karena menurut gua harganya itu bakal bisa di atas 10. Menurut gua. Bagaimana dengan lo semua? Kalau menurut gue sih harganya nggak bakalan sampai 10 juta lah. PS4 aja harganya bisa sampai cuma 6 juta kalau nggak salah ya awal perilisan ya. 6 sampai 5 ya. Cuma 7 cuman kan waktu itu dia saudara ini gua beli. sekarang pakai SSD sekarang katanya. Iya. Iya. Paling kalau kata gue, Faktor yang membuat mahal SSD. paling kalau kata gue makainya 8 juta lah dia. Mentok 8 juta 9 jutaan lah. Apalagi nanti sticknya yang mahal itu loh. Nah, DualSense katanya. apa namanya? Sense. DualSense. Sense apa tuh? DualSense. DualSense. Dari DualShock, dari DualSense. Iya, jadi perasaannya bareng gitu. Lu, Dual. lu lihat aja tuh. Suasananya Lu bareng. lihat meme yang beredar tuh. Stick DualSense itu yang bisa disamain sama suitnya Captain America yang Time Traveler. Iya benar. Saking miripnya loh, warna putih juga kan. Suara apa itu? Oke. Apa ya? Redmi Note kapan ya Redmi Note 9 resmi luncur nih? Nah, nggak tahu nih ya kan. Saya kan bukan penggemar Xiaomi ya kan. Kalau saya sebenarnya jati diri saya sebenarnya adalah Mi fans. Jati diri saya adalah Mi fans. Terbukti dengan banyaknya HP Xiaomi yang saya pakai. Terakhir dia pakai Note 7 itu. Iya, sekarang pakai lagi. Iya. Dari 660 ke 439. Jauh sekali. 439. Iya. Jauh sekali tuh. Tapi nggak apa-apa daripada performanya patah-patah. Gue nggak bohong ya. Itu gue main pakai Note 7 660 itu patah-patah coy. Software kali itu dapetnya barang cacat berarti lu. Iya. Iya, kalau udah software gue udah nggak ngerti. Sedih banget itu. Lu bayangin udah update ke MIUI paling terbaru nih. MIUI 10 titik berapa gitu, masih nge-lag coy. Untungnya gue bukan pakai Xiaomi. Iya,
Kalau kata orang sih itu di hardware-nya. Sayangnya garansinya Wah, itu loh, garansinya itu global dia. Mungkin ya. Jadi diklaimnya susah. Jadi mungkin pas lagi di kap apa tuh kontainer kejeduk. terus terus rusak anjing. Ya, itu terima aja dan namanya juga. Ya namanya juga Iya apes sih. ya kan. Ya udahlah, closing aja lah. Oke, mungkin podcast gabutnya segitu dulu aja. Podcast ngobrol-ngobrol santai, ya santai-santai cringe. Terima kasih buat semua yang udah dengerin obrolan gabut kita.